Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak, sahabat sukses 87 Farm. Jumpa kembali dengan kami Sukses 87 Farm YouTube channelnya peternak di Indonesia, terutama untuk peternak pemula. Kemarin kita membahas cara pembuatan fermentasi dan juga cara pembuatan pakan silase ya teman-teman. Tapi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana atau penyebabnya fermentasi ataupun silase itu bisa gagal, mungkin terjadi pembusukan, baunya yang tidak enak sehingga tidak bisa kita berikan kepada ternak kita, atau mungkin jadi tapi hasilnya tidak maksimal. Perlu kita pahami ya, dalam pembuatan silase maupun fermentasi ini adalah media kita atau cara kita untuk menyimpan bahan makanan, menyimpan cadangan makanan. Oke, mungkin bagi teman-teman atau bagi peternak itu yang memiliki bahan pakan atau bahan makanan yang berlimpah, itu bisa kita awetkan dengan cara sistem silase maupun fermentasi ini teman-teman. Jadi sekali ngarit atau panen rumput itu bisa kita simpan untuk cadangan pakan kita berhari-hari ya, atau bahkan berminggu-minggu, atau mungkin kalau memang stoknya banyak itu bisa sampai tahunan. Ada salah pemahaman di antara kita itu bahwa fermentasi maupun silase itu untuk meningkatkan nutrisi dalam pakan ternak kita, tapi dari pengalaman teman-teman peternak dan juga dari keterangan salah satu dokter hewan juga, sebenarnya silase maupun fermentasi ini hanya media penyimpanan makanan ya teman-teman. Jadi bukan untuk meningkatkan nutrisi. Mungkin ada peningkatan nutrisi dalam proses fermentasi maupun silase ini, tapi tidak terlalu signifikan. Kalaupun ada kenaikan hanya sedikit sekali. Jadi kalau teman-teman ingin meningkatkan nutrisi atau kualitas pakan, ya tentu yang kita perhatikan adalah homogenitas ataupun variasi dari bahan yang kita gunakan. Ya, jadi hanya sedikit-sedikit tapi bervariasi, ya, banyak itu lebih bagus ya daripada jumlahnya banyak tapi hanya tunggal, hanya satu jenis ya. Katakanlah misalkan daun mahoni banyak jumlahnya tapi hanya satu jenis daun mahoni tok. Nah, itu tidak akan meningkatkan kualitas ataupun nutrisi dalam pakan kita, dan itu pun sangat berpengaruh palabilitas atau tingkat kesukaan hewan ternak kita terhadap pakan yang kita buat ya. Lebih baik dicampur seperti ini, homogenitas tapi konsisten, daripada tunggal tapi nanti ganti-ganti ya, hari ini daun mahoni, kemudian besok lagi kita membuat fermentasi daun singkong, besoknya lagi kita membuat fermentasi ataupun silase daun pisang. Lah itu sangat tidak disarankan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngolah pakan itu lebih baik itu dicampur-campur tapi secara konsisten. Jadi misalkan hari ini campur aneka daun, besok juga campur aneka daun lagi. Jadi seperti itu terus ya. Jangan digonta-ganti karena nanti akan mempengaruhi palabilitas hewan ternak kita, dan juga itu akan sangat berpengaruh pada adaptasi ternak kita. Biasanya ternak itu niteni ya, tergantung kebiasaannya ya. Kalau hari ini kita satu tong ini isinya daun singkong ya, kemudian besok daun mahoni, kemudian besok lagi daun pisang. Nah, itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap palabilitas ataupun kesukaan hewan ternak, dan akan menyebabkan si ternak ini ya, istilahnya tidak mapan nih makannya. Nanti setiap ganti pakan adaptasi lagi, ganti pakan adaptasi lagi. Nah, kalau sampai stres itu sampai nanti hewan ternak kita itu tidak mau makan, akhirnya ya itu terjadi kurus, tidak drembo, tidak dokoh nih, tapi malah justru akan terjadi pengurusan. Kenapa? Karena setiap ganti pakan tentu kan ternak harus adaptasi. Antara ternak satu dengan yang lain itu tidak sama. Kadang untuk adaptasi itu cukup hanya beberapa jam, ada yang beberapa hari, ada yang mungkin sampai beberapa minggu. Nah, itu akan dampaknya akan kembali ke peternak atau kembali ke kita ya. Sehingga untuk pakan ini disarankan jangan gonta-ganti ya. Jadi lebih baik dicampurkan, dijadikan satu seperti ini, dicampur-campur ya, tapi konsisten. Jadi besok-besok lagi juga membuatnya juga dicampur-campur. Sebenarnya silase maupun fermentasi ini memang hanya sebatas media untuk kita menyimpan pakan sehingga bisa bertahan lama, tidak terjadi pembusukan. Sehingga dalam sistem modern ini kita kenal silase fermentasi itu ya istilahnya ternak tanpa ngarit ya. Sebenarnya tidak tanpa ngarit ya, tetap meskipun dengan silase maupun fermentasi kan tetap untuk kita olah menjadi silase maupun fermentasi ini itu kan kita tetap ngarit ya, tetap ngarit di lahan pakan kita atau di bank pakan kita, di entah itu rumput pakcong, rumput odot,
Gama umami, kemudian indigo vera dan lain sebagainya, jenis rumput maupun tamban. Itu kan kita istilah tetap ngarit nih. Hanya saja sekali ngaret mungkin bisa untuk berbulan-bulan atau berhari-hari. Ya, kembali lagi ke tema hal yang menyebabkan silase ataupun fermentasi kita gagal ini. Di antara yang pertama kita perhatikan teman-teman, kita perhatikan bahan pakan kita, bahan yang akan kita olah seperti ini. Itu kalau bahannya seperti odot, seperti pakcong, itu kan kandungan airnya itu kan banyak nih. Jadi perlu sekali pakan kita itu kita angin-anginkan. Ya, kalau memang kandungan airnya terlalu besar, terlalu banyak, itu bisa kita jemur, diangin-anginkan ataupun dijemur. Itu tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalam daun ataupun tamban. Nah, salah satu penyebab kegagalan dalam fermentasi ataupun dalam silase ini itu adalah salah satunya terlalu banyaknya kandungan air di dalam cadangan pakan kita atau di dalam bahan-bahan pakan yang akan kita olah menjadi fermentasi maupun silase. Kemudian solusinya ketika teman-teman itu memiliki bahan pakan yang kandungan airnya mungkin terlalu banyak atau mungkin ya kita rasa belum yakin kandungan airnya berkurang, yaitu bisa dengan kita siasati dengan menggunakan dedak ataupun bekatul bolar nih sekalian untuk bahan tambahan pakan kita. Lebih-lebih kalau teman-teman ada konsentrat itu bisa dicampurkan dengan konsentrat yang mana itu nanti akan menjadi complete feed ya, jadi akan menjadi makanan yang istilahnya bergizi ya, jadi tidak hanya serat tapi juga lengkap dengan kandungan-kandungan yang lainnya. Jadi yang pertama penyebab kegagalan fermentasi maupun silase itu adalah yang pertama kadar air ya, bagaimana kita bisa mengurangi kadar air baik ramban maupun rumput yang mau kita olah. Oleh karenanya yang namanya silase ataupun fermentasi itu bahan-bahannya wajib ya teman-teman, apapun itu wajib kita angin-anginkan minimal 6 jam. Kalau yang terlalu banyak kandungan airnya bisa sehari ataupun 2 hari tidak masalah. Oke, kemudian nanti posisi untuk mengangin-anginkannya itu bisa diberdirikan tujuannya agar tidak yang bagian biasanya kalau ditumpuk begitu aja, itu nanti di bagian paling bawah paling dasar ataupun di tengah itu akan mudah busuk. Penyebab kegagalan yang kedua itu media atau tempat pakan kita, wadah yang digunakan kita untuk membuat fermentasi maupun silase. Yang paling aman itu menggunakan tong biru seperti itu. Di belakang ini ada tong biru. Selama ini yang saya ketahui itu yang paling aman. Karena apa? Karena jelas rapat ya. Yang penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika menggunakan tong biru atau membeli tong biru itu harus diperhatikan ditutup ya teman-teman, tutup bagian dalam. Sudah saya ambilkan ya. Jadi ketika menggunakan tong biru insya Allah dijamin aman teman-teman, selama kelengkapannya ada ya, seperti klem, kemudian tutup. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan dan seringkali dilewatkan oleh para peternak pemula ini di dalam karet, di dalam tutup ini, jadi karetnya harus ada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli tong baik tong baru maupun tong bekas dari mungkin dari peternak yang lain, itu teman-teman cek dulu di dalam di tutupnya ini ada karet putih guys ya, istilahnya seal ya, ada karetnya ini putih. Sebenarnya bisa diambil, ini bisa dipakai paku atau pakai besi, itu bisa diambil. Ini kalau teman-teman beli di tokonya, di yang menyediakan ini, itu biasanya ada teman-teman, ada cadangannya, atau enggak biasanya kalau tidak ada teman-teman minta tukar tutup yang lain, itu bisa. Masalahnya kalau teman-teman melewatkan ini, kelihatan sudah ditutup, sudah diklem, di dalam ininya tidak ada karetnya, itu juga akan mengalami kebocoran karena tidak bisa rapat ya, yang tidak bisa rapat, akan tetap ada rongga, ada celah udara hingga menyebabkan kebocoran ataupun ya jelas sudah tidak kedap udara ya. Padahal kunci dari fermentasi maupun silase ini adalah kedap udara. Diusahakan semaksimalnya dalam pengolahan atau dalam pembuatan silase maupun fermentasi itu benar-benar minim udara ya. Jangan sampai ada rongga udara, apalagi ada celah keluar masuk udara dalam media yang kita gunakan untuk membuat silase maupun fermentasi ini. Oke, kalau ternyata teman-teman sudah terlanjur beli tong, ternyata ini tidak ada, bagaimana? Itu teman-teman bisa menyiasati dengan menggunakan plastik teman-teman. Jadi plastik ditutupkan di tongnya itu, ditali pakai karet, kemudian nanti ditutup lagi dengan ini, kemudian diklem. Itu lebih nanti untuk mengantisipasi adanya celah udara ke dalam tong. Sebenarnya itu untuk pengaruh terkait udara ini
bisa menimbulkan kegagalan. Sebenarnya bisa jadi teman-teman, bisa jadi hanya saja nanti di bagian atas itu karena terjadi bocoran udara atau ada celah udara di bagian atas atau kurang rapat, itu nanti yang tidak jadi rata-rata selama kadar air aman itu yang tidak jadi di bagian atas, tapi di bagian bawah itu tetap jadi. Jadi bagian yang lubang atau bagian yang tidak jadi itu cukup dibuang, jangan diberikan ya teman-teman, dibuang. Kemudian nanti yang tidak berjamur itu tetap bisa diberikan ke hewan ternak kita atau kambing kita, seperti itu teman-teman. Kemudian selain tong, media yang kita gunakan ya, kalau tong dirasa mahal ya, ini sebenarnya bisa kita siasati. Pembelian tong itu tidak sekaligus ya teman-teman. Ya seperti ini, saya punya ada sekitar 14-15 tong, itu tidak sekali beli ya teman-teman. Kalau sekali beli tentunya akan memakan biaya yang cukup tinggi. Ini salah satu cara saya untuk membelinya bertahap teman-teman. Mungkin bulan ini beli satu, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi beli satu lagi, sampai terkumpul sekian ini. Jadi agar tidak terasa untuk pengeluarannya atau kosnya, itu saya siasati seperti itu. Jadi belinya itu bertahap, karena untuk tong yang besar ini ya, waktu saya beli itu harganya sekitar 200-an teman-teman, 225 ya, kisaran itu ya, naik turun sekitar 200-an. Mungkin di daerah lain pun harganya juga tentu berbeda. Kemudian selain tong, media yang bisa kita gunakan yang harganya lebih ekonomis, bisa teman-teman menggunakan plastik ya, dengan plastik, tentu plastik yang tebal yang teman-teman. Saya lupa untuk ukuran ketebalannya, yang pasti nanti teman-teman bilang ke toko atau penjual plastiknya itu untuk pembuatan pakan itu nanti biasanya ada pilihan, ada beberapa pilihan teman-teman, pilih yang tebal. Kemudian untuk yang plastik ini, karena ini sistemnya silase maupun fermentasi itu kan kedap udara ya teman-teman, alangkah lebih baiknya memiliki vacuum cleaner. Jadi nanti ketika pakan itu dimasukkan ke dalam plastik, ketika penuh itu disedot dengan vacuum cleaner. Intinya untuk memastikan bahwa udara di dalam plastik itu sudah benar-benar tidak ada. Kemudian setelah di vacuum cleaner, disedot udaranya itu, baru diikat sekencang-kencangnya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya penyebab kegagalan dalam fermentasi maupun silase ini, rongga udara teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat proses pembuatan silase maupun fermentasi ini, ketika memasukkan pakan ke dalam tong atau ke wadah yang akan kita gunakan baik plastik maupun tong, itu jangan sekali penuh teman-teman. Jadi bertahap ya, kemudian dipadatkan sepadat-padatnya. Nah, bagaimana cara memadatkannya? Nah, itu monggo bisa dengan diinjak-injak, ataupun ada juga peternak yang lain itu dengan ditumbuk pakai kayu ya, pakai kayu yang ya istilah yang bisa untuk memadatkan ya. Mungkin yang masih muda-muda seperti kita ini kan masih kuat tenaganya, naik turun tong lonjak-lonjak itu kan masih kuat. Tapi untuk yang bapak-bapak yang usianya sudah sepuh itu mungkin tidak mampu, sehingga bisa dengan alat kayu untuk memadatkan pakan itu. Jadi ketika teman-teman memasukkan pakan seperti ini itu harus bertahap ya. Jadi usahakan sepadat-padatnya, karena baik fermentasi maupun silase ini sebetulnya adalah kedap udara anaerob ya. Usahakan jangan sampai ada rongga-rongga udara di dalam tong maupun dalam plastik ataupun dalam media yang kita gunakan untuk wadah pembuatan fermentasi maupun silase. Oke, seperti itu teman-teman, beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan proses pembuatan fermentasi maupun pembuatan pakan silase kita ya. Hal-hal itu kalau tidak kita perhatikan itu bisa menjadi penyebab kegagalan pembuatan pakan silase maupun pakan fermentasi kita. Baik silase maupun fermentasi ini adalah media penyimpanan pakan ya teman-teman. Berapa hari kita bisa memberikan ke pakan ternak setelah pakan ini kita masukkan ke dalam wadah? Monggo. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki cadangan pakan, itu kan berarti bisa, itu untuk secara teori fermentasi ataupun silase itu bisa kita berikan ke ternak untuk memaksimalkan hasilnya itu sekitar 3 minggu atau 21 hari. Itu secara teori untuk memaksimalkan hasilnya seperti itu teman-teman. Bukan untuk meningkatkan nutrisi, hanya saja ketika fermentasi maupun silase ini berhasil kita buat, itu nanti akan meningkatkan palatabilitas atau kesukaan ternak terhadap pakan yang kita berikan. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya cadangan makanan, menurut kami tidak perlu difermentasi, tidak perlu disilase. Itu karena apa? Karena akan memakan waktu dan juga memperbesar kos ataupun biaya
cukup di chopper kemudian langsung diberikan kepada kambing maupun domba kita, itu lebih efektif dan lebih efisien, dan tentunya lebih menghemat biaya kita. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau cara kita benar, dari segi kadar air sudah kita kurangi dengan cara mengangin-anginkan minimal 6 jam ya teman-teman. Dengan diangin-anginkan, kemudian tempat wadah kita atau baik tong maupun plastik itu kita pastikan rapat, kemudian cara kita memasukkan dalam tong ataupun dalam wadah ini benar-benar padat sehingga tidak ada rongga-rongga udara di dalam wadah itu. Insya Allah aman teman-teman, insya Allah jadi, insya Allah 100% jadi. Kalau saya katakan tidak 100% ya, saya katakan 99% jadi, karena yang 1% itu kita tidak bisa mendahului kehendak Allah teman-teman. Kadang kita sudah maksimal, mas ini saya sudah mengikuti tutorial dari beberapa YouTube dan saya sudah merasa benar tapi masih gagal. Nah itu berarti kan yaitu yang 1% itu yang saya katakan, kalau kita mengikuti cara-cara yang benar ini sudah kita lalui ternyata kok masih gagal, berarti kan ada yang kurang pas atau itu ya memang takdir Allah. 1% itu kita tidak bisa mendahului, yaitu takdir Allah. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komentar, yang sudah mendukung channel kami dalam bentuk apapun. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman atau pemirsa YouTube, penikmat YouTube yang baru saja menemukan channel ini, atau yang mungkin baru saja bergabung, atau mungkin baru saja lewat kebetulan pencet, kami mohon dukungannya, like, subscribe, dan share. Ya, tujuannya agar kalaupun ada manfaatnya dari yang kami sampaikan ini, kebermanfaatannya itu bisa lebih luas lagi, bisa lebih dirasakan lagi oleh sebagian besar peternak di Indonesia. Dan harapan kami, channel Sukses 87 Farm ini turut serta andil dalam perkembangan peternakan di Indonesia. Demikian teman-teman, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.